Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di lembah Palu, Sulawesi, dan Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti puncak Trikora di Gunung Wilhelmina 4.730 meter dan puncak Jaya Gunung Kartens 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Nah, bacaan yang kita baca tadi adalah sebuah contoh teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa.